Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yesus yang baik, syukur dan terima kasih kami tunjukkan kepadamu atas anugerah kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk mengikuti pendalaman Advent Minggu yang kedua. Dampingilah dan bukalah hati kami agar dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir nanti. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sejenak kita akan mendengarkan sabda Tuhan lewat sapaan dari Yohanes Pembaptis pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
adik-adik sekami dan biak yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Deta dalam kegiatan Advent kedua. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Jati. Nah, dari cerita tentang Yohanes itu dapat kita simpulkan bahwa 1. Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Yesus. Ia adalah anak Zakaria dan Elisabet. Kelahirannya melalui peristiwa yang unik, karena ibu Elisabet sudah tua dan Zakaria menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes karena meragukannya. Yang kedua, Yohanes tumbuh besar dan kuat. Hidup sederhana dengan baju dari bulu unta dan makanannya belalang dan madu hutan. Yang ketiga, tugas Yohanes Pembaptis seperti yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yang keempat, Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Banyak orang datang dan mengaku dosanya dan minta dibaptis. Yang kelima, Yohanes orang yang tahu tugasnya. Ia adalah bentara Kristus yang mempunyai tugas mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ia memberitakan bahwa Yesus lebih berkuasa daripadanya. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kegiatan Advent selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik, kini saatnya kita menutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Doa penutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kembali kami haturkan kepadamu atas kegiatan dan pendampingan hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami, dampingilah kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kami senang menjadi anak Tuhan. Dampingilah kami untuk belajar menjadi lebih baik dan bertobat, mempersiapkan hari Natal yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.